Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah inovasi pembelajaran. Kelompok 5, Siti Anissa, Tata Nur Latifah, Tesya Nur Oktavia, Yoyon Mauladi, dan Suama Angun Larasati. Model, strategi, dan metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalam tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya, model-model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran yang disasarikan dari buku Model Pembelajaran of Teaching karya Joyce dan Weil. Yang pertama, model pembelajaran investigasi kelompok, yaitu model pembelajaran ini didasarkan pada proses demokrasi dan keputusan kelompok. Guru bertindak sebagai fasilisator dengan membantu peserta didik dalam merumuskan rencana, melaksanakan proses, mengatur kerja kelompok. Yang kedua, model pembelajaran bermain peran. Model pembelajaran ini guru sebagai pembimbing dalam mengarahkan peserta didik. Lalu diskusi dan isi diskusi tersebut serta permainan peran sebagian besar ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran induktif. Model pembelajaran ini berbasis pada teori konstruksivisme yang berpandangan bahwa peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya dengan melibatkan dalam belajar memahami dunia. Yang keempat, model pembelajaran perolehan konsep, yaitu terdapat 3 model konsep, yaitu yang pertama model perolehan konsep berorientasi menerima, kedua model perolehan konsep berorientasi seleksi, dan yang ketiga model materi tidak terorganisasi. Yang kelima, model pembelajaran inquiry ilmiah. Model pembelajaran ini menurut Schuckman adalah suatu pola pembelajaran untuk membantu peserta didik belajarnya merumuskan dan menguji pendapatnya sendiri serta memiliki kesadaran dan kemampuannya. Yang keenam, model pembelajaran latihan inquiry. Model pembelajaran latihan inquiry melibatkan peserta didik aktif belajar menemukan dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang ketujuh, model pembelajaran ingatan atau memori. Dalam model pembelajaran ini mengandalkan kemampuan daya ingat peserta didik, di mana guru membantu peserta didik mengidentifikasi kata kunci, padanan atau pasangan kata. Yang kedelapan, model pembelajaran sinetik, yaitu model pembelajaran yang cukup terstruktur. Guru memulai fase, namun peserta didik lebih sering memberikan respon. Guru mendorong keaktifan peserta didik, mendorong keterbukaan, dan ekspresi kreatif. Yang kesembilan, model pembelajaran Advanced Organizer. Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan teori David P. Ausubel tentang belajar verbal bermakna. Teori tersebut berkaitan dengan organisasi pengetahuan, yakni bagaimana proses berpikir dalam mengelola informasi baru. Yang ke-10, model pembelajaran tanpa arahan. Model pembelajaran ini guru bertindak sebagai fasilitator dan peserta didik memulai mendiskusikan permasalahan. Guru memberikan suatu penghargaan dan tidak memberikan hukuman. Penghargaan tersebut dapat berupa penerimaan, empati, dan pemahaman oleh guru. Yang ke-11, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran ini sangat terstruktur, di mana guru memandu peserta didik melalui contoh latihan. Peserta didik mengerjakan latihan secara berkelompok, lalu peserta didik mengikuti latihan dengan bimbingan guru, dan selanjutnya peserta didik melakukan latihan tanpa arahan atau bantuan seorang guru. Yang ke-12, model pembelajaran simulasi. Struktur pembelajaran oleh guru dengan memilih materi dan mengarahkan simulasi lingkungan belajar bersifat interaktif tanpa ada ancaman atau tekanan. Guru mengatur simulasi, menjelaskan permainan, dan menjaga aturan, melatih dan berdiskusi dengan peserta didik. Lalu guru mendukung peran mengamati dan membantu peserta didik mengatasinya masalah yang muncul.
Ke-13, model pembelajaran inquiry jurisprudensi. Model ini dirancang untuk mempelajari masalah sosial dengan menggunakan studi kasus, menggunakan pendekatan hukum. Yang ke-14, model pembelajaran kooperatif. Yang ke-14, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik atau student center, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan peserta didik yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, peserta didik yang agresif dan tidak peduli pada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Nur Oktavia, NPM 18111010146 dari kelas C PAI semester 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kami yang selanjutnya, yaitu tentang model pembelajaran. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran langsung atau direct instruction. Sintaknya dari model pembelajaran direct instruction ini, yang pertama yaitu fase pertama, orientasi pembelajaran, fase keduanya penyajian materi, fase ketiga latihan terstruktur, kemudian fase keempat membimbing pelatihan, dan fase kelima latihan mandiri. Salah satu variasi model pembelajaran langsung yaitu model latihan, dan sintaknya yang pertama yaitu fase pertama, klasifikasi tujuan dan penetapan dasar pikiran. Kegiatan gurunya yaitu mempersiapkan peserta didik untuk belajar dan menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan informasi latar belakang, dan menjelaskan pentingnya pembelajaran. Fase kedua yaitu mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Kegiatan gurunya mempresentasikan informasi secara bertahap atau mendemonstrasikan keterampilan dengan benar. Fase ketiga membimbing praktik. Kegiatan gurunya yaitu membimbing peserta didik dalam melaksanakan praktik awal. Fase keempat yaitu memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik pada peserta didik. Kegiatan gurunya yaitu memeriksa apakah peserta didiknya itu dapat melakukan keterampilan dengan benar serta memberikan umpan balik. Fase yang kelima yaitu memberikan praktik dan transfer keterampilan pengetahuan. Kegiatan gurunya menetapkan syarat untuk praktik lanjut dan transfer keterampilan pada situasi yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran simulasi. Sintaknya, fase pertama yaitu orientasi, kedua latihan pemeran, kemudian fase ketiga simulasi, dan fase keempatnya yaitu ada pengarahan pemeran. Dampak dari model pembelajaran simulasi yaitu berdampak pada dampak instruksional dan juga dampak pengiringnya. Dampak instruksionalnya yaitu berdampak pada konsep dan terampil, yang kedua berdampak pada pengetahuan. Kemudian dampak pengiringnya yaitu yang pertama berdampak pada berpikir kritis dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu konsep dan keterampilan, yang ketiga empati, yang keempat menghadapi konsekuensi, dan yang kelima pengetahuan akan sistem. Yang ketiga yaitu model pembelajaran inquiry jurisprudensial atau jurisprudential inquiry. Model ini dirancang untuk mempelajari masalah sosial dengan menggunakan studi kasus menggunakan pendekatan hukum. Permasalahan yang bisa dibahas pada model pembelajaran ini yaitu tentang isu-isu kebijakan publik seperti etika dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan juga olahraga dapat dibahas di sini. Model ini didasarkan pada konsepsi masyarakat yang bebas memiliki pandangan, prioritas, dan juga nilai-nilai sosial yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sintaknya yaitu orientasi untuk kasus, kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga penentuan posisi atau belajar mandiri ataupun diskusi, yang keempat menjelajahi sikap yang mendasari posisi yang diambil, yang kelima penghalusan dan pemenuhan posisi, kemudian yang keenam yaitu pengujian asumsi tentang fakta, definisi, dan juga konsekuensi. Peran guru selama pembelajaran sangatlah penting. Peserta didik berperan sebagai peneliti yang juga harus mendiskusikan dan berdebat tentang isu kebijakan yang akan dibahas. Nah, tahap akhir model pembelajaran ini yaitu fase yang paling penting, di mana peserta didik ini mengambil apa yang telah dipelajari dan menerapkan ke lingkungan mereka. Nah, peserta didik harus mampu mengambil nilai dalam ilmu yang telah mereka pelajari dan melihat bahwa dengan pengetahuan tersebut mereka dapat menilai dampak yang akan dimunculkan.
Nah, peserta didik didorong untuk mengusulkan sebuah rencana aksi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan dari hasil belajarnya. Yang keempat yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini dilakukan dengan cara meningkatkan aktivitas pembelajaran bersama sejumlah peserta didik dalam satu kelompok. Aktivitas pembelajaran kooperatif menekankan pada kesadaran peserta didik untuk saling membantu mencari dan mengolah informasi, mengaplikasikan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, tujuan dari pembelajaran kooperatif yaitu melatih keterampilan sosial seperti tenggang rasa, bersikap sopan terhadap teman, kemudian mengkritik ide lain, berani mempertahankan pikiran yang logis, dan berbagi keterampilan yang bermanfaat untuk menjalin hubungan interpersonal. Pembelajaran kooperatif dapat dikatakan berhasil jika peserta didiknya itu dapat mencapai tujuan mereka dengan saling membantu. Nah, setiap peserta didik itu memiliki andil dalam menyumbang pencapaian tujuan. Tujuan dari pembelajaran kooperatif ini yang perlu dicapai yaitu yang pertama, penguasaan pengetahuan akademik, kemudian yang kedua, penerimaan terhadap keragaman, dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Deskripsi rinci tentang variasi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu ada Student Team Assessment Division atau STAT. Nah, pembelajaran kooperatif tipe STAT ini memadukan penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Nah, model ini dapat diterapkan untuk mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan juga ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua ada Team Games Tournament atau TGT. Nah, model ini dikembangkan berdasarkan metode yang dikembangkan oleh De Vries dan Slavin dengan menugaskan kelompok untuk bekerja atau berdiskusi, memahami informasi dan juga latihan sebelum berkompetisi dengan kelompok lainnya dalam sebuah turnamen. Nah, model pembelajaran TGT ini memiliki tipe yang hampir sama dengan tipe STAT. Nah, pembelajaran TGT ini melibatkan aktivitas seluruh peserta didik tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran peserta didik sebagai tutor teman sebaya, dan mengandung unsur permainan dan penguatan atau reinforcement. Nah, pembelajaran TGT ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan juga keterlibatan dalam belajar. Yang ketiga ada tipe Jigsaw. Nah, model Jigsaw ini dikembangkan oleh Aronson dan juga koleganya. Kelompok pelajar dibagi dalam dua kategori, yakni kelompok ahli atau expert group dan juga kelompok asal, home group. Nah, guru memberikan permasalahan pada kelompok asal, kemudian peserta didiknya itu nanti akan dipecah ke dalam kelompok ahli. Yang keempat ada investigasi berkelompok atau group investigation. Model ini dikembangkan berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Saran dan Lazarovic yang fokus pada upaya penyelesaian masalah secara berkelompok. Nah, peserta didiknya ini memperoleh informasi, menganalisis informasi, memberikan ide, dan juga secara bersama menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk. Produk yang dihasilkan oleh suatu kelompok mungkin berbeda dengan kelompok yang lainnya. Setiap kelompok menyajikan hasil temuannya di depan kelas. Jumlah anggota kelompoknya itu bisa terdiri dari 2 sampai dengan 6 peserta didik. Guru mengevaluasi kontribusi setiap peserta didik dan menilai penyajian kelompok. Prosedur pembelajaran yaitu yang pertama, guru membagi kelompok dalam beberapa kelompok yang heterogen. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Yang ketiga, guru memanggil ketua kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas satu materi atau tugas yang berbeda dari kelompok yang lainnya. Yang keempat, masing-masing dari kelompok itu membahas materi yang diberikan secara kooperatif yang bersifat penemuan. Yang kelima, setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil pembahasan kelompoknya. Yang keenam, guru memberikan penjelasan secara singkat sekaligus memberikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir, guru melakukan evaluasi melalui beberapa teknik, misalnya itu penilaian diri peserta didik, penilaian teman sejawat, lembar pengamatan, dan juga lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zoma Gunarsati, NPM 18110010051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa untuk meraih tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, dalam pemilihan strategi sendiri tidak terlepas dari kurikulum serta karakteristik peserta didik.
Berikut adalah beberapa macam strategi pembelajaran yang sudah saya telaah. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi dan membangun keterampilan siswa dari tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Kelebihannya yaitu mudah untuk direncanakan dan digunakan. Tetapi kelemahannya itu harus dikombinasikan dengan strategi lainnya agar dapat mencapai pemikiran kritis pada peserta didik. Yang kedua, ada strategi pembelajaran tidak langsung. Berlawanan dengan strategi langsung, pembelajaran tidak langsung ini bersifat induktif. Pada strategi ini, guru yang tadinya berperan sebagai penceramah berubah perannya menjadi seorang fasilitator. Kelebihan dari strategi ini yaitu dapat meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta dapat mengembangkan potensi siswa dalam menyelesaikan masalah. Namun kekurangannya yaitu pada strategi ini, kontrol dalam proses pembelajaran itu harus lebih, dan terkadang hasil yang didapatkannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif ini menuju pada bentuk pembelajaran diskusi dan saling berbagi. Nah, pada strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencari alternatif dalam berpikir. Peran guru dalam melaksanakan strategi tersebut harus memiliki sikap, yaitu yang pertama mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang kedua mampu membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan keinginannya dan berbicara secara individual atau kelompok, juga membantu kegiatan dan menyediakan sumber belajar, serta membina siswa agar memanfaatkan sumber belajar dan menjelaskan tujuan belajar. Nah, kelebihan dari strategi ini yaitu siswa dapat mengembangkan segala potensinya. Terus juga siswa terlatih untuk aktif menggunakan kemampuan menganalisis serta berpikirnya. Kekurangan dari strategi ini yaitu strategi ini sangat bergantung terhadap bagaimana kecakapan dari seorang guru dan siswa. Terus juga kekuatan dan respon tingkat kemampuan kognitif peserta didik ini sangat mempengaruhi dinamika pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran eksperiensial. Experiential learning ini adalah suatu model belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung. Adapun prinsip dasar dari strategi ini yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan pengalaman nyata, yang kedua tahapan observasi, yang ketiga ada tahap konseptualisasi, dan yang terakhir ada tahap implementasi. Nah, pada strategi ini fokus belajar bukan kepada hasil belajar, tetapi lebih fokus terhadap proses dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada strategi belajar mandiri. Nah, strategi belajar mandiri ini merupakan strategi yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan meningkatkan kemampuan diri. Pembelajaran mandiri ini memungkinkan peserta didik untuk mampu belajar sepanjang hayat, tetap melakukan antisipasi terhadap perubahan dunia kerja, keluarga, masyarakat. Strategi ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta menganalisis permasalahan, dan melakukan refleksi, serta melakukan tindakan yang bermanfaat. Selanjutnya ada strategi belajar tuntas. Strategi belajar tuntas ini adalah strategi belajar yang sudah banyak diterapkan. Strategi ini dijadikan model dalam sebuah pembelajaran. Belajar tuntas dilakukan dengan asumsi bahwa semua peserta didik mampu belajar dengan kondisi baik dan tepat, serta memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang telah dipelajari. Strategi belajar tuntas menerapkan prinsip yang pertama, tes dilaksanakan secara teratur untuk memperoleh balikan terhadap bahan yang diajarkan sebagai alat untuk diagnosis kemajuan. Yang kedua, peserta didik baru dapat melangkah kepada jenjang berikutnya setelah benar-benar menguasai bahan pelajaran sebelumnya. Dan yang terakhir, dilakukannya pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang gagal atau adanya remedial. Selanjutnya ada strategi pembelajaran partisipatif. Strategi ini mengacu pada konsep partisipatif yang dikatakan oleh Sukhjana, yakni upaya pendidik untuk mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Keikutsertaan peserta didik ini dapat diwujudkan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan program, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang terakhir adalah penilaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos,
yang berarti cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengetahuan tentang metode-metode mengajar sangat diperlukan oleh para pendidik, sebab berhasil atau tidaknya siswa belajar sangat tergantung pada tepat atau tidaknya metode mengajar yang digunakan oleh guru. Jadi metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Di sini ada juga macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Definisi metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa atau peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk penyampaian informasi dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan buku dan alat bantu peraga. Metode ini bersifat terpusat sehingga menghasilkan komunikasi yang searah, yaitu proses penyampaian informasi dari pengajar kepada peserta didik. Sementara proses belajar yang baik adalah adanya interaksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga terjadi proses belajar yang efektif dan menyenangkan, serta tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah ini. Setiap metode pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode ceramah, yang pertama dapat menampung banyak siswa, sehingga setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan si pengajar atau pendidik, dan biaya pun menjadi relatif lebih murah. Yang kedua, guru dapat memberikan tekanan terhadap hal-hal yang dianggap penting, sehingga waktu dan energi dapat digunakan seefektif mungkin. Yang ketiga, dapat menyelesaikan kurikulum dengan lebih mudah dan lebih cepat. Adapun kekurangan dari metode ceramah ini, yang pertama, kegiatan belajar mengajar akan menjadi tidak efektif, bahkan membosankan karena tidak adanya interaksi dalam kegiatan itu. Terlalu banyaknya materi yang diceramahkan atau disampaikan akan membuat si anak atau si peserta didik tidak mampu menguasai sebuah materi. Yang kedua, pembelajaran melalui ceramah cenderung lebih mudah terlupakan dibanding dengan belajar dengan melakukan learning. Yang ketiga, sistem pembelajaran si anak lebih ke arah hafalan atau rote learning, sehingga akan kebingungan bila ditanya pengertian dan asal-muasal suatu rumus, misalnya dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang dipergunakan pada peserta didik atau diperagakan. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa atau peserta didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Adapun agar pembelajaran dengan menggunakan metode berlangsung secara efektif dan efisien, ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama, lakukanlah perencanaan yang matang sebelum pembelajaran dimulai. Hal-hal tertentu perlu dipersiapkan, terutama fasilitas yang akan digunakan kepentingan demonstrasi. Yang kedua, rumuskanlah tujuan pembelajaran dengan metode demonstrasi dan pilihlah materi yang tepat untuk didemonstrasikan. Yang ketiga, buatlah garis besar langkah-langkah demonstrasi akan lebih efektif jika dikuasai dan dipahami baik oleh peserta didik maupun oleh pendidik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, kelebihan dari metode demonstrasi adalah perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati. Yang kedua, dapat membimbing murid ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Adapun kekurangan dari metode demonstrasi ini, yang pertama, metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif.
Fasilitas seperti peralatan, tempat, biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya. Siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa tersebut. Metode tanya jawab adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran di mana guru bertanya dan murid-murid menjawab bahan materi yang diperolehnya. Metode ini juga memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik. Bisa dalam bentuk pendidik bertanya dan peserta didik menjawab atau dengan sebaliknya. Metode tanya jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode tanya jawab ini, yang pertama, guru perlu menguasai bahasa secara penuh atau maksimal. Jangan sekali-sekali mengajukan pertanyaan yang guru sendiri tidak memahaminya atau tidak tahu jawabannya. Yang kedua, siapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik sedemikian rupa agar pembelajaran tidak menyimpang dari bahan yang sedang dibahas, mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode ini, kelebihannya pertanyaan menarik dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar dan hilang ngantuknya. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan cara berpikir, termasuk daya ingatan. Adapun kekurangan dari metode ini, yang pertama, siswa merasa takut apabila kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang keempat, metode resitasi. Metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa metode resitasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk dikerjakan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, ciri yang baik dalam pemilihan metode ini adalah jangan terlalu sering atau kerap kali memberikan resitasi atau tugas pada peserta didik. Adapun sebab dalam pelaksanaan metode ini, yang pertama yang harus diperhatikan, merumuskan tujuan khusus dari tugas yang diberikan. Yang kedua, pendidik perlu merumuskan tugas-tugas dengan jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses mengamati objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan tentang suatu permasalahan terkait materi yang diberikan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode eksperimen ini, kelebihannya yang pertama, metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran dan kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku saja. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap untuk studi eksplorativitas tentang sains dan teknologi. Adapun kekurangan dari metode ini, yang pertama, metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Metode ini juga memerlukan berbagai fasilitas, peralatan, dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh. Selanjutnya, metode latihan. Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Kriteria pemilihan metode ini sama dengan kriteria pemilihan metode demonstrasi, yaitu konteks, domain, tujuan pembelajaran yang penekanannya pada ranah psikomotor. Karena metode latihan ini terarah pada kemampuan dan keterampilan peserta didik yang dijelaskan di atas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, kelebihannya dapat untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, melafalkan huruf, membuat dan menggunakan alat-alat,
Yang kedua, dapat memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Adapun kekurangan dari metode ini, yang pertama menghambat bakat dan inisiatif anak didik karena anak didik lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan kepada jauh dari pengertian. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan verbalisme. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang tadi telah disampaikan oleh Yoyon. Nama saya Siti Anissa, NPM 1811010240. Selanjutnya ada metode drill. Jadi apa sih metode drill ini? Pada umumnya metode drill ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Mengingat latihan ini kurang mengembangkan bakat atau inisiatif peserta didik untuk berpikir, maka hendaknya peserta guru atau pengajar memperhatikan tingkat kewajaran dari metode drill ini. Kriteria pemilihan metode ini sama dengan kriteria pemilihan metode demonstrasi, yaitu konteks tujuan pembelajaran yang penekanannya pada ranah psikomotorik. Karena metode latihan ini terarah pada kemampuan dan keterampilan peserta didik seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari metode latihan drill ini? Kelebihannya yang pertama itu bisa memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, melafalkan huruf, membuat, dan menggunakan alat. Selanjutnya bisa memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda simbol, dan sebagainya. Selanjutnya bisa membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Kekurangannya dalam metode latihan ini itu menghambat bakat dan inisiatif anak atau peserta didik, karena anak atau peserta didik ini lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan kepada jauh dari pengertian. Selanjutnya ada menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Kadang-kadang latihan yang dilakukan atau yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton dan membosankan bagi peserta didik. Jadi, materi tidak akan mudah masuk ke peserta didik. Yang terakhir tuh dapat menimbulkan verbalisme. Selanjutnya, yang ketujuh ada metode inquiry. Metode ini adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif. Dalam proses penempatan siswa lebih banyak belajar berdiri serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Tujuan dari metode inquiry ini adalah agar siswa tahu dan belajar metode ilmiah dengan inquiry dan mampu mentransfernya ke dalam situasi lain. Metode ini terdiri dari 4 tahap. Tahapan yang pertama yaitu guru merangsang siswa dengan pertanyaan, masalah, permainan, teka-teki, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai jawaban atau rangsangan yang diterima oleh peserta didik, siswa menentukan prosedur mencari dan mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan, masalah, dan sebagainya. Yang ketiga, siswa bisa menghayati atau harus menghayati pengetahuan yang diperolehnya dengan inquiry yang baru dilaksanakan. Selanjutnya, yang terakhir, siswa dapat menganalisis metode inquiry dan prosedur yang ditemukan untuk dijadikan metode umum yang dapat diterapkan ke situasi lain. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatan dalam metode inquiry ini? Yang pertama ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena alam. Yang kedua, merumuskan masalah yang ditemukan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merancang dan melakukan eksperimen. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketujuh, menarik kesimpulan, mengembangkan sikap ilmiah yaitu objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, kemauan, dan bertanggung jawab. Kelebihan dan kekurangan metode inquiry. Yang pertama, kelebihannya yaitu siswa aktif dalam kegiatan belajar. Sebab apa? Sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk hasil akhir. Yang kedua, perkembangan secara berpikir ilmiah seperti menggali pertanyaan, mencari jawaban, dan menyimpulkan dan
menyimpulkan atau memproses keterangan dengan metode inquiry dapat dikembangkan seluas-luasnya. Selanjutnya, dapat melatih anak untuk belajar mandiri dengan positif sehingga dapat mengembangkan pendidikan demokrasi. Kekurangannya dari metode ini adalah belajar mengajar dengan metode inquiry memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila anak kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Metode inquiry kurang cocok pada anak yang usianya terlalu muda, misal untuk anak SD, anak TK. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini adalah metode problem solving. Merupakan metode pembelajaran dilakukan secara pemberian suatu masalah yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan menggunakan atau mencari data sampai pada tahap akhir, yaitu kesimpulan. Metode ini bukan hanya sekedar metode mengajar, tapi juga merupakan metode berpikir, sebab di dalam problem solving ini dapat digunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari sampai menarik kesimpulan. Penggunaan metode problem solving ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua, mencari data atau keterangan yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah yang ada atau masalah tersebut. Yang keempat, menguji kebenaran jawaban tersebut. Yang kelima, menarik kesimpulan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode pemecahan masalah. Kelebihannya, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Terus dapat menantang kemampuan siswa untuk memberikan siswa kepuasan dalam menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kekurangannya yaitu menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman siswa yang telah dimiliki sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain. Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir, memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar, merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. Selanjutnya ada metode diskusi. Nah, metode ini adalah metode penyajian pelajaran, di mana metode ini salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan siswa suatu permasalahan untuk diselesaikan bersama-sama, sehingga akan terjadi interaksi antara dua atau lebih untuk siswa saling bertukar pendapat, informasi maupun pengalaman masing-masing dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada siswa yang pasif. Adapun dalam pelaksanaan metode ini atau metode diskusi ini, guru harus benar-benar mampu mengorganisasikan siswa sehingga diskusi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam pelaksanaan metode diskusi ini, guru harus mengatur kondisi yang memungkinkan agar yang pertama, siswa dapat berbicara, mengeluarkan gagasan dan pendapatnya. Siswa harus atau saling mendengar pendapat orang lain. Yang ketiga, harus dapat mengumpulkan atau mencatat ide-ide yang dianggap penting. Yang keempat atau yang terakhir, ini melalui diskusi, setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuannya serta memahami isu-isu yang dibicarakan dalam diskusi. Kekurangan dari metode diskusi ini adalah siswa memperoleh kesempatan diskusi terlalu menyerap waktu. Nah, pada umumnya siswa tidak terlatih untuk melakukan diskusi dan mengungkapkan dan tidak menggunakan waktu diskusi dengan baik, maka kecenderungannya mereka tidak sanggup berdiskusi. Dan kadang-kadang guru tidak sanggup memahami cara melaksanakan diskusi, maka kecenderungannya diskusi tanya jawab. Kelebihannya, siswa memperoleh kesempatan untuk berpikir, dapat pelatihan mengeluarkan pendapat, sikap dan aspirasinya secara bebas, dan siswa dapat bersikap toleran terhadap teman-temannya. Diskusi dapat menumbuhkan
partisipasi aktif di kalangan siswa, dan diskusi ini dapat mengembangkan sikap demokratif, dapat menghargai pendapat orang lain. Sekian, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.